warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang istiqomah jalannya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Wali Kota Bengkulu, Bapak Wali Kota Makassar. Terima kasih banyak untuk sambutannya yang luar biasa. Kita doakan semoga selalu beliau diberikan kesehatan, kekuatan untuk selalu mengabdikan semuanya untuk bangsa dan negara yang kita cintai ini. Dan juga yang kami hormati seluruh pejabat pemerintah Kota Makassar yang hadir pada kesempatan ini, dan juga para pejabat pemerintah Kota Bengkulu. Di sebelah kanan saya ini Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Prof. Dan juga ada Direktur Rumah Sakit Harapan dan Doa, yang tadi ada program salon gratis. Jadi biasa orang kalau datang ke rumah sakit biasanya bajunya, pakaiannya dan sebagainya kurang baik. Maka pengalaman ini tidak boleh keluar rumah sakit kota sebelum di salon gratis, di krembat gratis, spesial nasib dan sebagainya. Dan subhanallah, program ini sederhana tapi penuh kesan. Saya lihat satu hari pernah saya kunjungan ke rumah sakit Kota Bengkulu, ada seorang ibu-ibu yang lagi di krembat, tangannya masih ada infusnya. Saya tanya, kenapa kok begini rumah sakit? Ibu berkatakan, itulah Pak, saya belum pernah disampo sama orang lain. Jangankan dokter, jangankan perawat, anak kandung saya saja belum pernah menyampo rambut saya. Tapi di rumah sakit Kota Bengkulu, pelayanan itu diberikan. Dan belum pernah ada orang yang membersihkan kuku kaki saya, yang memotong kuku tangan saya. Tapi di rumah sakit Kota Bengkulu ini ada perawat, ada dokter yang mau membersihkan kuku kaki saya. Sedangkan anak kandung saya yang kandung 9 bulan 10 hari itu tidak pernah membersihkan kuku kaki saya. Hal-hal yang seperti ini ternyata sangat berkesan di tengah-tengah masyarakat. Dan ternyata kosnya tidak begitu besar. Hanya cukup saja menggunakan sampo begitu, dan kemudian alat rendam kaki dan sebagainya, tidak menghabiskan anggaran yang besar, tapi kemudian menanamkan kesan yang besar kepada masyarakat kita. Dan program di Rumah Sakit Kota Bengkulu inilah yang membuat kemudian Rumah Sakit Kota Bengkulu yang saya lihat menjadi rumah sakit yang paling menyenangkan bagi setiap warga masyarakat, khususnya di Provinsi Bengkulu. Dan selanjutnya juga ada Kepala Dinas Perkim, Pak Made, namanya Pak Made dari Bali, cuman ada di Bengkulu, pejabat kita. Dan ada juga dari LH, ya, lingkungan hidup, dan juga saya bawa dari Dukcapil, karena kita tahu Makassar ini jauh lebih baik daripada Kota Bengkulu, jauh lebih besar dan jauh lebih kompleks ya persoalan-persoalannya, sehingga kami ingin belajar dengan Kota Makassar, khususnya bagaimana soal kesehatan, bagaimana penanganan COVID, karena memang Kota Makassar ini kota provinsi yang juga penduduknya lebih padat, begitupun mobilitasnya juga jauh lebih tinggi daripada Kota Bengkulu, sehingga harapan kita nanti kita akan telah membawa program-program dan ilmu yang bermanfaat bagi Kota Bengkulu. Kota Bengkulu, kota yang tidak besar, Pak Wali Kota, kota yang kecil tapi punya sejarah yang panjang. Kota Bengkulu kalau kita setiap hari Senin ataupun 17 Agustus ketika kita hormat kepada bendera merah putih, maka kita akan ingat Bengkulu. Karena merah putih itu dijahit oleh Bu Fatmawati, adalah putri terbaik Kota Bengkulu ketika itu. Di Kota Bengkulu, karena APBD-nya hanya 1,2 triliun saja, maka kita betul-betul menggunakan APBD itu sesuai dengan harapan keinginan masyarakat. Di periode pertama ketika memimpin Kota Bengkulu, ketika itu saya jalan kaki 9 jam selama 3 bulan, mendengar langsung, melihat langsung, dan merasakan apa yang rakyat inginkan. Maka ketika itu kita tuangkan dalam APBD, namanya APBD untuk rakyat. Plotting pertama yang diinginkan rakyat itu adalah infrastruktur, pembenahan jalan, lingkungan, drainase, dan ketika itu kita belum punya rumah sakit. Maka masyarakat juga menginginkan ada rumah sakit ya, di Kota Bengkulu. Maka ketika itu kita putuskan rumah sakit itu adanya di Simpang 5, menggunakan kantor Wali Kota Bengkulu, kita ubah menjadi rumah sakit, karena rumah sakit ini kita ingin itu memberikan pelayanan utama bagi masyarakat, sehingga tidak perlu susah menjangkau rumah sakit, mereka bisa datang ke pusat kota.
lagi sampai sekarang kita belum punya kantor sendiri, karena kita di periode kedua ini target kita akan membangun kantor pengganti daripada kantor yang sudah dijadikan rumah sakit. Nah, selanjutnya kita juga fokus kepada program yang bahagia tadi, adalah kebahagiaan kita anak-anak yatim. Ini juga terlupakan kadang-kadang, kita saking sibuk membangun fisik begitu, tetapi anak yatim terlupakan. Padahal kehidupan di dunia ini tidak lama, sebentar saja. Kita ingin meninggalkan kesan yang baik untuk dunia akhirat kita, maka kita bersama pejabat, kita musyawarah, kita rapat bagaimana kalau setiap kita ini mengangkat anak-anak yatim. Walaupun mungkin secara pribadi sudah di luaran, tapi atas nama pemerintah kesannya berbeda. Maka ketika itu kita sepakat, tapi TPP-nya kita naikkan dulu, sehingga kemudian apa yang sudah diterima di rumah itu tidak berkurang. TPP kita naikkan, tapi kita sepakat sebagian itu diberikan kepada anak yatim, minimal 100.000. Bukan soal nilai uangnya, tapi soal nilai pejabatnya itu. Ada anak yatim namanya Gloria, dia ini anak mantan pendeta dan kemudian punya keterbatasan khusus, disabilitas. Kemudian saya tawarkan dia untuk menjadi anaknya wali kota Bengkulu. Maka kita buat surat dan ternyata keluarganya sangat senang gembira. Dan setiap bulannya kita adakan acara makan sama-sama, kadang-kadang kita kunjungan ke rumahnya, dan istri itu biasanya selalu komunikasi dengan ibunya. Sehingga suasana seperti ini ketika dilakukan oleh seluruh pejabat, wakil wali kota punya target berapa orang, 8 orang targetnya minimal, eselon 2-nya minimal 4 orang, dan eselon 3-nya minimal 2 orang, eselon 4-nya 1 orang. Tapi kalau dia ingin lebih silakan. Dan alhamdulillah setiap bulan mereka mengadakan pertemuan dan itu di videokan dan disampaikan laporannya, sehingga tidak ada anak yatim yang tidak memiliki bapak angkat atau ibu angkat yang statusnya adalah pejabat kota Bengkulu. Sehingga alhamdulillah hampir 100% anak-anak yatim di kota Bengkulu apapun agama sukunya diangkat anak oleh seluruh pejabat pemerintah kota. Sebagai bentuk tanggung jawab karena kita diberikan pakaian, gaji oleh masyarakat, sehingga ketika masyarakatnya mengalami kesulitan, kesusahan, maka bentuknya adalah setiap anak yang ditinggalkan orang tua laki-lakinya, maka otomatis dia akan diangkat anak oleh para pejabat kota Bengkulu. Dan selanjutnya juga kita punya program mendorong Basnas, karena APBD kita sangat kecil, maka Basnas pun kita dorong untuk menangani persoalan-persoalan yang tidak tertampung di APBD. Oleh karena itu, ketika Basnasnya ketika itu memang tidak maksimal bekerja, kita pun konsolidasi, dan sekarang Basnas Kota Bengkulu yang tadinya 0 rupiah dari Pemdanya, sekarang setiap bulan 500 juta. Karena setiap gaji kita itu langsung dipotong oleh Basnas. Awalnya memang pro kontra begitu, tetapi setelah berjalan semuanya senang. Karena ASN misalnya dipotong langsung zakatnya, karena zakat bagi orang Islam itu wajib begitu. Dan alhamdulillah sekarang, dan setiap ASN kita yang mengalami kesulitan keluarganya, apakah keluarganya butuh bantuan modal dan sebagainya, itu direkomendasikan kepada Basnas, dan Basnas seringkali tidak pernah nolak. Bahkan kalau ada rumah warga yang jelek perlu dibedah rumah dan itu tidak tertampung di kota Bengkulu di APBD, maka Basnas yang kemudian membuat program bedah rumah. Bahkan kepolisian, kejaksaan ketika ada program juga begitu yang tidak tertampung di APBD, biasanya Basnas yang kita dorong untuk kemudian melakukan tindakan, sehingga kemudian tidak ada suara masyarakat yang kemudian tidak ditangani oleh pemerintah. Karena kalau melalui APBD kadang-kadang aturannya yang begitu rumit, sehingga kemudian kita lebih memilih untuk Basnas menangani persoalan-persoalan kemasyarakatan. Dan yang terakhir yang kita lihat tadi, ada juga program kendaraan wali kota, wakil wali kota, bahkan ketua DPRD juga bisa digunakan 1 minggu untuk lamaran, tapi tidak boleh yang kedua, itu hanya yang pertama saja. Dan alhamdulillah antusias masyarakat luar biasa, dan tidak cukup kendaraan dinas juga kita gunakan fasilitas apakah balai kota. Ketika mereka ingin menggunakan untuk honeymoon atau malam pertamanya, kita fasilitasi di rumah dinas wali kota, dan jaminan CCTV tidak akan diaktifkan ketika malam itu. Dan yang terakhir program kita ini, karena memang hari ini banyak sekali persoalan-persoalan yang luput dari pemerintah. Salah satunya adalah soal kebahagiaan tadi. Atau ketika kita lagi makan akbar setiap Jumat di kota Bengkulu, itu pejabatnya melayani rakyatnya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk mencucikan tangan rakyatnya,
dalam bentuk apa, menghantarkan makanannya. Dan ketika itu terjadi diskusi yang dialog antara rakyat dengan para pejabatnya. Dan setelah itu biasanya kita muncul program. Salah satunya adalah ada seorang bapak-bapak yang mengatakan kepada wali kota, dia bilang, Pak Wali, program Anda bagus, Anda ingin kami bahagia, tapi kami sampai sekarang belum bahagia. Saya bilang, kenapa? Apa jalan Anda tidak mulus? Sudah mulus, Pak. Apa lampu jalan tidak ada? Sudah ada, Pak. Terus masalahnya apa? Dia bilang, bagaimana bahagia, Pak? Saya tidur sendiri, makan sendiri, ketawa pun sendiri. Saya bilang, istrinya kemana? Istrinya sudah meninggal lama, Pak. Oh, kalau begitu kita carikan jodohnya gimana? Itulah maksud saya, Pak. Maka kemudian alhamdulillah 5 orang yang tadinya hidup sendirian sekarang sudah berbahagia, terseluncur. Yang terakhir salah satu dosen kita, dia sudah senior, tapi kemudian setelah punya program Hadi Samawa, harapan doa sakinah mawaddah warahmah, akhirnya kemarin ketemu salah satu warga kita yang juga belum ketemu jodohnya, dan kita nikahkan dan menjemputnya pakai mobil dinas wali kota Bengkulu. Nah, maka program ini juga sebenarnya hampir seluruh kota terjadi begitu. Cuman kita kadang-kadang abai, tidak kita perhatikan itu. Padahal kalau pemerintah hadir, maka begitu banyak ya ketidakbahagiaan itu bisa kemudian pemerintah ikut andil agar kemudian masyarakat ini bahagia tanpa harus kemudian membebani APBD-nya. Alhamdulillah para janda, para duda di kota Bengkulu kita data dan kita fasilitasi untuk kemudian bisa melangsungkan pernikahan. Dan yang tadi soal melarang cerai itu bukan dilarang cerai secara total, tetapi dilarang cerai sebelum difasilitasi oleh pemerintah. Jadi kita tidak ingin ada perceraian sebelum pemerintah ikut andil bagaimana caranya agar tidak cerai. Kadang-kadang perceraian itu gara-gara suaminya nggak kerja misalnya. Maka pemerintah, kalau itu masalahnya, pemerintah buat suaminya kerja, dilatih, kemudian diberikan modal, diberikan alat usaha, sehingga nggak ada alasan lagi mereka bercerai. Tapi kalau memang perceraian itu memang sudah difasilitasi masih juga cerai, syaratnya tidak boleh berantem, karena kasihan anak-anaknya. Jadi cerai boleh tapi dengan senyuman. Dan baru satu yang kita gagal, akhirnya bercerai juga, tapi mereka senyum. Hubungan sekarang masih bagus antara suami istri. Suaminya sudah punya istri yang lain, istrinya pun sudah menikah, punya anak juga berbeda, tapi komunikasi masih bagus. Ini yang kita inginkan. Jangan sampai bercerai tapi anak jadi korban, bercerai tapi silaturahimnya putus. Dan alhamdulillah kita punya resep, biasanya kalau sudah ditangani oleh pemerintah Kota Bengkulu, yang tadinya ribut, yang tadinya mau cerai, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan biasanya kalau sudah diterapi bukan cerai tapi anaknya nambah lagi. Alhamdulillah, inilah mungkin beberapa program yang kita namakan program religius dan bahagia Pak Wali Kota, dan kami yakin di Kota Makassar ini banyak sekali program-programnya, dan itulah kami ingin belajar. Dan agar memang zaman sekarang bukannya kompetisi antar tingkat 2 kabupaten kota, tapi berkolaborasi, bersinergi, agar kebaikan-kebaikan yang ada di Kota Makassar itu juga bisa dirasakan di masyarakat Kota Bengkulu. Dan hari ini memang kita ingin belajar khusus bagaimana penanganan COVID di Kota Makassar ini, sehingga kemudian di Kota Bengkulu yang sekarang ini kenaikannya cukup tinggi begitu. Padahal berbagai program sudah kita buat, tetapi memang tidak bisa kita kendalikan. Tetapi dengan peraturan surat edaran wali kota untuk kemudian menahan dulu pesta dan sebagainya, itu sudah mulai grafiknya penurunan. Tetapi kita juga belum puas, kita ingin agar kemudian Kota Bengkulu bisa hijau kembali. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.